warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, bagus ya. Sekarang siapa yang tidak hadir? Nihil. Alhamdulillah. Kalian itu memang anak-anak yang pintar dan rajin. Pertahankan ya anak-anak. Baiklah. Sekarang ibu akan membagikan kertas kepada kalian satu-satu. Dari kertas Apa ini? jangan dibuka dulu nanti ya bukanya kalau sudah ibu perintahkan nanti dikasih. Nanti lo bukanya lo. Taruh dulu di depan. Nanti ya bukanya. Nah, anak-anak senang sekali ya. Hari ini ibu kembali bertemu dengan kalian dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Apa anak-anak sudah siap untuk belajar? Silakan sekarang berdiri ya. Berdiri. Berdiri. Sekarang rapikan dulu pakaiannya, dasinya, dirapikan semua. Oke, kalau sudah boleh duduk lagi. Duduk. Nah, sekarang sebelum biar nambah semangat, ibu punya sebuah permainan. Namanya itu permainan estafet objek. Objeknya nama-nama hewan. Perhatikan dulu ya. Nah, nanti dimulai dari ibu. Misalnya ibu menyebutkan hewan buaya. Nah, nanti diestafetkan dari orang pertama. Huruf terakhir nanti A kan? Diestafetkan jadi binatang apa? Ya, jadi terusnya huruf apa tadi yang terakhir? D. Gajah, gorila, banyak ya. Terusnya juga. Terusnya. Paham nggak? Paham? Programnya multi saja. Gajah. Harimau. Harimau. Ya, sudah paham kan semuanya? Paham. Nah, kalau paham kita mulai ya dalam hitungan ketiga dimulai dari ibu. 1, 2, 3. Buaya. Anjing. Gajah. Harimau. Bulan. Ayam. Oke, tepuk tangan dulu. Berarti paham ya. Ini belum ada yang dukung. Kita mulai ya permainan yang kedua. Dimulai dari ibu. 1, 2, 3. Gajah. Oke, terakhirnya. Iya. Tahu ya? Kita itu hitungan ketiga, kalau nggak tahu kita hukum ya. 1, 2, 3. Hukum. Maju. Ya. Hukumannya apa? Pantun ya. Kaca. Nyanyi wae. Pantun, yo. Yo, pantun. Yang lain cakep ya. Ayo. Yo. Jalan-jalan ketemu Acil. Betul. Acilnya bawa garam. Betul. Gak apa-apa FF-nya bocil. Yang penting gak haram. Dan tadi permainannya seru. Dan sekarang sudah semangat belum? Semangat. Alhamdulillah. Sekarang boleh keluarkan buku paket dan buku tulisnya. Nah, Ya, taruh depan. Nah, taruh depan sini, maksudnya taruh depan kamu. Ya, taruh depan kamu. Yo, yang benar. Ya, benar. Yuk. Nah, ibu akan menanyakan materi seputar pertemuan minggu kemarin. Ada yang masih ingat nggak minggu kemarin kita belajar apa? Udah lupa ya. Nah, minggu kemarin itu kan kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ada yang tahu ada berapa ciri makhluk hidup? Ada 6 ya ciri-ciri makhluk hidup. Coba sebutkan saja 2 dari ciri-ciri makhluk hidup tersebut. Ada yang bisa?
Ayo Dinda. Bernafas dan bergerak. Iya benar ya, jawabannya itu bernafas dan bergerak itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup. Kalau kemarin kita belajar ciri-ciri makhluk hidup, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang siklus air. Nah, manusia itu kan sangat membutuhkan air dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang tahu kegunaan air itu apa saja? Ayo. Untuk minum, mandi, Mandi, cuci tangan, banyak Cuci ya. motor. Cuci motor. cuci baju. Iya, masih banyak lagi ya Wudu. kegunaan. Ya, wudu. Banyak sekali keperluan kita dengan menggunakan air. Nah, karena itu kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena senantiasa diberikan keberkahan air. Walaupun kita menggunakannya setiap hari, semua orang menggunakan air ya kan? Nah, kenapa sih sekarang pertanyaannya kenapa sih air itu tidak habis-habis? Padahal kan kita menggunakan setiap hari, setiap orang loh. Kenapa? Kenapa air tidak habis ya? Ada yang pernah berpikir kenapa sih? Ada yang tahu? Karena hujan terus. Hujan. Lebih tepatnya apa? Karena hujan. Nah, hujan itu kan air ya. Air itu berarti mengalami. Iya, pinter ya Dinda. Jadi karena air tadi mengalami sebuah proses yang namanya siklus. Siklus air itu adalah sirkulasi atau perputaran air dari bumi kemudian ke atmosfer dan kembali ke bumi lagi. Ya. Sekarang anak-anak coba perhatikan media pembelajaran yang sudah ibu buat. Nah, di dalam media ini itu ada proses sirkulasi air. Ada yang tahu proses apa saja yang ada dalam media ini? Ayo. Evaporasi, presipitasi, kondensasi. Oke, pinter ya. Jadi di sini ada proses evaporasi, presipitasi dan kondensasi. Tadi kan kalian sudah tahu ya proses-prosesnya. Sekarang ibu akan jelaskan satu-satu prosesnya. Yang pertama, ayo, itu Nando sama Dani kenapa ngobrolin apa? Kenapa kok ribut? Ngobrolin, gitu. Nggak boleh ribut, nggak boleh kayak gitu. Yang rapi, duduk yang rapi dulu. Ngobrolin apa ada tuh? Untuk semuanya, diam dulu, Gani. Sudah. Nah, untuk semuanya, kalau ada orang yang di depan itu tolong diperhatikan ya. Jangan dicontoh. Untuk Nando sama Gani, besok-besok jangan diulangi lagi. Oke? Sip, ya. Sekarang kembali lagi ke materi ya. Tadi yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini disebut dengan penguapan. Air laut, danau, dan sungai itu mengalami penguapan. Tumbuhan ada pohon mangga, ada bunga. Ini juga mengeluarkan uap air. Uap tersebut naik ke atmosfer, berkumpul di atmosfer. Nah, tahap itu penguapan tadi disebut evaporasi. Oke, yang kedua ada presipitasi. Ada yang tahu bahasa Indonesianya? Presipitasi. Pengendapan. Nah, tadi kan uapnya tadi sudah berkumpul ya di atmosfer. Nah, udaranya tidak bisa menampung uap air ini tadi, maka terjadilah proses pengendapan atau presipitasi. Kemudian yang terakhir adalah proses kondensasi atau pengembunan. Ketika suhu udara tadi sudah turun, maka uap air tadi akan berubah menjadi titik-titik air. Titik air itu akan membentuk yang namanya awan. Nah, itu proses tadi disebut dengan kondensasi atau pengembunan. Kemudian titik-titik air tadi yang sudah menjadi awan tadi kemudian turun ke bumi dalam bentuk hujan seperti yang dikatakan Nando tadi kan. Kenapa air tidak habis? Karena ada hujan, karena terjadi sirkulasi air. Nah, hujan tadi bisa turun di daratan atau di lautan. Di daratan itu akan meresap ke dalam tanah. Nah, ke dalam tanah nanti keluar lagi melalui sumur seperti di tempat kita kan,
kita mengambil air dari sumur. Nah, kalau yang di sungai atau di laut atau di danau itu akan menambah jumlah air yang ada di tempat tersebut. Dan sebagian lagi juga akan menguap kembali. Kemudian melakukan proses seperti ini lagi, terus menerus. Nah, itulah penjelasan Ibu mengenai materi siklus air. Ada yang kurang paham dan ingin ditanyakan? Ayo silakan. Tidak ya, jadi kalian semua sudah paham? Alhamdulillah. Sekarang kalau sudah paham, Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama Ajis, Jaki, dan Prengki. Kelompok kedua Anggun, Gani, dan Nando. Siap? Tugasnya kalian menggambarkan sirkulasi udara tadi. Gambarkan secara sederhana saja, sesuai imajinasi dan pemahaman kalian. Nanti presentasikan gambarnya di depan kelas. Paham? Paham nggak? Paham. Dibagikan ya lembar kerjanya. Yuk, ini kelompok 1, kelompok 2. Terus ke sana dong. Kalian kerjakan ya dalam waktu 15 menit dimulai dari sekarang. Ayo kerjakan semua, jangan ada yang nebeng nama saja. Itulah hasil presentasi dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk Ajis. Oke, duduk Jis. Sekarang kita ke kelompok 2. Ayo, siapa yang mau maju? Aku. Ya, majulah. Ayo, sekarang anak-anak boleh keluarkan kertas yang Ibu bagikan tadi. Ya, sekarang dibaca ya dalam hitungan ketiga. Sama-sama. 1, 2, 3. Jika memiliki banyak harta, maka kita akan menjaga harta. Tapi jika punya banyak ilmu, maka ilmu yang akan menjaga kita. Ya, ada yang tahu apa arti dari kata-kata itu? Jadi, artinya bahwa kita itu tidak boleh malas dalam belajar. Kenapa? Karena ilmu itu sangat penting. Kalau kita punya banyak harta, kita yang bingung gimana mempertahankan harta itu. Tapi kalau kita punya banyak ilmu, maka ilmu itu yang akan menjaga kita. Oke, semuanya sudah paham? Udah capek ya? Itulah pembelajaran kita mengenai siklus air. Kesimpulannya adalah bahwa air di bumi ini adalah volumenya itu sama, tetapi hanya wujud dan penempatannya saja yang berbeda. Iya, itu air. Karena berhubung waktu pembelajaran kita sudah habis, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.